Selamat datang kembali di channel YouTube Bang RP B4NG RP. Oke, kita akan belajar faktorial, yang mana materi ini berguna nanti untuk materi berikutnya, yaitu permutasi kombinasi. Oke, kita mulai saja langsung. Faktorial. Nah, faktorial diberi simbol tanda seru ya dalam matematika ya. Definisi n faktorial ditulis n tanda seru, bacanya n faktorial. Untuk setiap bilangan asli n didefinisikan n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 dikali seterusnya 3, 2, 1 dikalikan ya. Atau n faktorial dapat juga ditulis menjadi n dikali n kurang 1 kali n kurang 2 dikali n kurang 3. Lalu ini kan tidak sampai dengan 1. Kalau tidak sampai dengan angka 1 perkaliannya, maka kita tutup lagi dengan faktorial. Oke, artinya kalau sebagian kita tulis, maka wajib ditutup di akhirnya dengan tanda faktorial. Nah, sebenarnya ini tidak perlu dihafal ya. Faktorial itu, n faktorial itu perkalian bilangan berurutan. Jadi mulai dari n ya, yang terbesar n, lalu berurutan dikurangi 1 kurangi 1 terus sampai 1, itu ya. Itu saja kita. Nah, ingat 0 faktorial sama dengan 1. Ini khusus untuk n sama dengan 0, karena di sini definisi kita bilangan asli n ya. Nah, untuk 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Buktinya berdasarkan definisi n dikali n kurang 1 faktorial itu sama dengan n faktorial. Nah, seperti Bang RP sebutkan tadi ya, n faktorial ini dapat dijabarkan seperti ini, dipenggal atau soalnya sebagian ditulis maka di ujungnya faktorial. Berarti kalau kita tulis n dikali n kurang 1 stop sampai n kurang 1, maka wajib ditutup dengan faktorial. Itulah yang ini ya, berdasarkan definisi. Oke, selanjutnya ini n kurang 1 faktorial sama dengan n faktorial dibagi dengan ini ya, dibagi dengan n. Oke, kita lanjut. Substitusi n sama dengan 1, maka ini n kurang n nya ini kita ganti dengan 1. Hasilnya seperti ini ya. Jadi n ganti 1, berarti 1 kurang 1 faktorial sama dengan ini juga ganti 1 faktorial, n nya ini ganti 1 per 1. Hasilnya 1 kurang 1 itu kan 0, berarti 0 faktorial sama dengan, nah 1 faktorial itu 1 ya, per 1, hasilnya 1. Jadi terbukti 0 faktorial sama dengan 1. Untuk lebih memahami, kita bahas contoh soalnya. Contoh 1. Hitunglah nilai dari 6 faktorial. Pembahasan. Sesuai definisi. Definisinya tadi n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 kali n kurang 2 dikali n kurang 3 dikali n kurang 4 seterusnya sampai nanti karena dikurangi terus maka menjadi kali 3, 2, 1. Stop sampai 1 ya. Maka 6 faktorial sama dengan, nah ini n nya 6, berarti kita mulai dari 6 berurutan ya, perkalian bilangan dimulai dari 6 berurutan ke bawah atau menurun atau semakin kecil ya sampai 1 nanti. Berarti 6 kali 5
turun lagi kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya sama dengan 720 ya. Ini dikalikan semua hasilnya 720. Jadi 6 faktorial sama dengan 720. Mudah ya kan? Contoh 2. Hitunglah nilai dari 15 faktorial per 13 faktorial. Pembahasan 15 faktorial per 13 faktorial. Nah, kalau dia bentuk pecahan, pertama kita perhatikan adalah yang terbesar. Nah, tentu yang terbesar di sini adalah 15 faktorial. Maka yang terbesar itu kita jabarkan. Oke, yang satu lagi lebih kecil ditetap saja ya. Jadi sama dengan 15 faktorial kita jabarkan jadi 15 kali 14 kali 13 faktorial. Stop. Nah, seperti definisi di awal tadi ya. Jadi kalau dia stop sampai angka 13 saja, maka tutup dengan faktorial. Oke. Nah, kenapa stop sampai 13 faktorial? Nah, ini tadi penyebutnya kan 13 faktorial. Jadi nanti kan ada pembagian, makanya di stop sampai 13 faktorial sesuai dengan pembagi ya. Terus sesuai dengan penyebut per 13 faktorial. Oke. Jadi 13 faktorial kita bagikan, coret, tinggallah sama dengan 15 kali 14. Hasilnya sama dengan 210. Mudah kan? Contoh 3. Hitunglah nilai dari 8 faktorial per 4 faktorial ditambah 3 faktorial. Pembahasan 8 faktorial per 4 faktorial tambah 3 faktorial sama dengan, nah 8 faktorialnya tetap 8 faktorial. Nah, di sini ya Bang RP coba cara yang berbeda ya. Sebenarnya adik-adik atau teman-teman boleh langsung aja jabarkan 8 faktorial, ini juga jabarkan, ini juga jabarkan sesuai definisi faktorial, boleh ya. Nah, ini saya coba menggunakan pemaktoran ya. Nah, jadi 4 faktorial itu Bang RP ubah menjadi 4 kali 3 faktorial ya. Stop, maka pakai faktorial. Oke, selanjutnya nanti ini kan sudah sama 3 faktorial dengan 3 faktorial. Nah, bisa dijumlahkan 4 kali 3 faktorial ditambah 1 kali 3 faktorial, nanti hasilnya 5 kali 3 faktorial. Oke, berikut hasilnya. Oke, ini tetap, ini tadi jadi 5 kali 3 faktorial. Langkah berikutnya sama dengan ya 8 faktorialnya kita jabarkan ya. Ini 8 dengan 3 berarti lebih besar 8 ya. Jadi 8 nya kita jabarkan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Stop sampai 3 karena penyebutnya ada 3 faktorial. Oke, penyebutnya tetap kita tulis di sini. Nah, ada yang sama antara penyebut dan antara pembilang dan penyebut, berarti boleh kita sederhanakan dengan mencoret sama dengan, nah ini 5 coret dengan 5 ini, lalu 3 faktorial dengan 3 faktorial, sehingga menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 4, itu hasilnya 1344. Mudah kan? Contoh 4. Hitunglah nilai dari 10 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial. Pembahasan. Nah, perhatikan ya. Ini. Oke. Nah, kita jabarkan. Nah, ini ada 3 ya. 10 faktorial, 4 faktorial, 6 faktorial. Oke. Nah, yang terbesar adalah 10 faktorial. Ya, jadi yang kita jabarkan 10 faktorial, dan yang berikutnya, yang terbesar berikutnya dosanya 10 faktorialnya kita jabarkan
Lalu 6 faktorialnya tidak usah. Nah, lalu yang ini kita jabarkan. Oke. Jadi harus cukup ada 2 ya. Nah, jadi 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. 4 faktorial dijabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 faktorialnya tetap ya, supaya sama nanti dengan ini. Oke, kita bagi. Nah, 9 kita bagikan dengan 3. Berarti jadi hasilnya 3. 3-nya ini kita coret. Lalu 8 kita bagikan dengan 4 kali 2 ya. 4 kali 2 kan 8. Jadi kita coret 4 dan 2. Lalu 6 faktorial kita bagikan dengan 6 faktorial. Sehingga hasilnya adalah 10 kali 3 kali 7 ini ya. 10, 3, 7 dikalikan hasilnya 210. Oke, kita lanjut soal terakhir, contoh 5. Jika n faktorial per n kurang 2 faktorial sama dengan 20, maka nilai n yang memenuhi persamaan adalah titik-titik. Pembahasan. Oke, ini soalnya kita tulis kembali. Ya. Nah, perhatikan n dengan n kurang 2 tentu lebih besar n. Jadi yang kita jabarkan adalah n faktorial. Oke, lalu yang bawah ini tetap begitu ya. N faktorial sesuai definisi kita mulai dari n kali kurangi 1, n kurang 1 dikali kurangi ini 1 menjadi n kurang 2. Stop sampai di n kurang 2. Kenapa? Karena tadi penyebutnya ada n kurang 2. Oke. Jadi langkah berikutnya adalah setelah begitu ya, hasilnya menjadi, nah ini n kurang 2 faktorial dengan n kurang 2 faktorial kita coret atau kita bagikan ya. Maka hasilnya tersisa adalah n dikali n kurang 1. Ini hasil baginya ya. Kita tulis sama dengan 20. Lalu kita kalikan. Nah, sebenarnya ada cara yang lain. Artinya ini kan bilangan berurutan ya, n kurang 1. Ini main apa saja istilahnya. 20 ini berapa kali berapa hasilnya 20, dan bilangan itu harus berurutan. Tentu 5 kali 4 begitu ya. Nah, tapi kita coba cara yang lain ya. Kita kalikan saja. N dikali n hasilnya n kuadrat. N dikali negatif 1 hasilnya negatif n. Lalu 20 nya pindah ruas jadi negatif 20 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Pemfaktorannya adalah n tambah 4 dikali n kurang 5 sama dengan 0. Jadi n tambah 4 sama dengan 0 atau n kurang 5 sama dengan 0. Lalu dari sini n tambah 4 kita peroleh n sama dengan negatif 4 ya, 4 nya pindah ruas jadi negatif 4. Dari sini kita peroleh n sama dengan 5. Nah, dalam definisi tadi n itu adalah bilangan asli. Lalu lihat penyebutnya kan n kurang 2. Maka syaratnya tidak boleh 0, tidak boleh negatif ya. Maka ini syaratnya n kurang 2 lebih besar dari 0, diperoleh n lebih besar sama dengan 2. Berarti n nya harus lebih besar dari 2 gitu ya. Nah, mana yang lebih besar dari 2? Tentu n sama dengan 5, atau dengan kata lain boleh juga karena n bilangan asli maka nilai n yang memenuhi adalah 5. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Selamat belajar.